Salam keluarga damai yang terkasih, berbahagialah kita bisa bertemu lagi di dalam Samas pada hari ini. Saya akan mengambil sebuah tema tentang generation gap atau relasi orang tua dan anak. Ini hal yang masih berkembang di dunia ini dan sering dialami oleh orang tua dan anak. Saya akan mendasarkan renungan pagi hari ini dari Kolose 3 ayat 20 dan 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami, saat ini kami meluangkan waktu untuk merefleksikan dan merenungkan firman-Mu tentang relasi orang tua dengan anak. Bantulah kami untuk mengerti sehingga firman-Mu akan menjadi cahaya untuk kehidupan kami dan untuk menjadi sarana mengeratkan kembali hubungan orang tua dan anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Keluarga damai yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita memuji Tuhan bersama. Keluarga damai yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap generasi membawa bekal dan pengalaman masing-masing. Generasi orang tua sekarang dengan generasi anak akan sangat berbeda. Masing-masing akan membawa nilai dan harapan yang berbeda. Kadang-kadang orang tua dan anak seringkali memiliki perbedaan nilai-nilai, keyakinan, bahkan harapan dalam kehidupannya. Masing-masing dari kita akan mempunyai kendali dan otoritas. Orang tua memiliki otoritas dan anak juga memiliki otoritas. Merasa bahwa mereka punya hak dan tanggung jawab untuk dilakukan sendiri. Sehingga kadang-kadang ini akan menimbulkan sebuah konflik antara anak dan orang tua. Bukan karena hal lain, tetapi karena persepsi mereka tentang otoritas tanggung jawab dirinya itu berbeda. Orang tua merasa bahwa anak masih menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi anak juga merasa bahwa mereka bertumbuh dengan otonomi, dengan kendali yang mereka bangun karena interaksi mereka. Sehingga kadang-kadang di dalam komunikasi
tidak sama katanya. Sebagai contoh, saya pernah merasakan anak saya ketika bercermin dan menyisir rambut tidak perlu memakai sisir. Tetapi saya merasa bahwa tentunya sebagai orang tua merasa kerapian itu kalau rambutnya disisir. Tapi anak saya mengatakan tidak, karena seperti inilah sebetulnya rambut yang rapi. Jadi tidak memerlukan sisir, cukup dengan tangan saja. Nah, itu perbedaan kecil karena masing-masing membawa persepsi dan kendali secara sendiri-sendiri. Acuan mereka berbeda. Nah, inilah yang sebetulnya disadari di dalam Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Surat Kolose ini secara jelas menunjukkan beberapa karakteristik. Yang pertama adalah orang tua memiliki otoritas yang kuat di dalam mengambil keputusan dan arahan dalam keluarga. Sehingga ketaatan anak-anak kepada orang tua mereka adalah norma-norma yang harus diikuti dan mereka itu adalah sangat penting. Anak-anak diharapkan untuk patuh dan menghormati orang tua mereka. Ketaatan kepada orang tua adalah tanda kesetiaan terhadap sebuah nilai-nilai keluarga, bahkan nilai agama. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral yang mereka anut. Dan juga orang tua di sini diingatkan, walaupun mereka punya otoritas, mereka punya kendali terhadap anak-anak, tapi Kolose mengingatkan agar anak tidak dibangkitkan rasa marahnya. Sehingga mereka tidak putus asa, mereka merasa masih punya otoritas. Komunikasi terbuka adalah kunci relasi antara orang tua dan anak. Percakapan terbuka akan membawa hubungan antara orang tua dan anak semakin baik. Orang tua dan anak menyediakan waktu bersama-sama untuk membicarakan hal. Dan di era sekarang teknologi sangat berperan. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk berkomunikasi secara langsung, tapi teknologi memfasilitasi. Hal yang sangat kecil di WhatsApp. Sekarang banyak keluarga-keluarga yang membuat WhatsApp group. Dan inilah media bagi mereka untuk berkomunikasi. Saya mendengar kesaksian teman saya juga. Ketika anaknya studi lanjut di luar negeri, orang tua ini bisa mengontrol dengan sebuah aplikasi di mana anak ini berada menit demi menit. Jadi walaupun anak itu jauh dari orang tua, tapi orang tua masih punya hak, merasa punya hak untuk bisa mengetahui di mana keberadaan anaknya. Sehingga komunikasi melalui teknologi ini membantu kita semua agar gap antar generasi itu bukan semakin melebar, tetapi justru semakin dekat. Saudara-saudara yang terkasih dan juga keluarga damai yang terkasih, relasi orang tua dan anak bukan hanya relasi yang terjadi sesaat, tetapi relasi yang terus-menerus untuk dibangun dan diusahakan dan dipelihara. Keseriusan membangun relasi ini, keseriusan membangun komunikasi antara orang tua dan anak itu akan menentukan tentang kebahagiaan keluarga. Mari kita sadari bahwa keluarga harus tetap dijaga. Komunikasi antar orang tua dan anak akan mencoba mendekatkan gap atau salah pengertian orang tua dan anak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh mengucapkan syukur Engkau sudah menghadiahkan kami sebuah keluarga antara orang tua dan anak.
Mampukan kami untuk membangun relasi orang tua dan anak, sehingga masing-masing dari orang tua dan anak merasa nyaman untuk bisa komunikasi secara terbuka. Anugerah-Mu selalu besar di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.